Halo, bertemu lagi dengan aku, Syutara Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Gemini ya, terkait percintaannya di bulan November 2020. Oke Gemini, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, misalnya kalau ini nggak resonate, apalagi nggak cocok untuk kamu, nggak perlu baper, apalagi marah-marah di komennya. Tiap orang itu punya energi yang beda-beda sayang, nggak selalu sama. Dan saya nggak mungkin kan bacain energi kalian ini satu persatu. Yang saya bacakan energi secara kolektif yang paling besar. Oke, itu aja Gemini. Apabila kamu ingin readingan ini akurat 100%, kamu bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke? Sebelum mulai, izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke Gemini, kalau bisa kamu ikutin readingan aku ini dari awal sampai akhir ya, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Makanya kalau bisa jangan dilengkap-lengkap ya, kalau dilengkap-lengkap takutnya itu hasilnya nggak sesuai atau nggak resonate. So ikutin dari awal sampai akhir, oke? Zodiak Gemini terkait percintaannya November 2020. Saya harap ini adalah hal yang baik ya. Selalu mengatakan seperti itu. Karena namanya tiap orang kan selalu mengharapkan hal yang baik atau hal yang positif dalam hidupnya ya. Oke, zodiak Gemini cinta November 2020. Beri saya 10 kartu. Oke. Ada Pack of Cups. Wow, page semuanya awal. Pack of Wands, the World. Ada Justice. I see. Sorry, oops, ada yang jatuh. Oke, ada Eight of Swords, ada The Tower, ada The Fool, Ace of Wands. Dua lagi. Untuk Gemini, pas dua lagi. Two of Wands dan Knight of Cups. Oke, bottom of the decknya ada Four of Wands, Seven of Pentacles, Six of Wands, Eight of Cups, Two of Pentacles. Oke, Gemini November 2020 terkait percintaannya. Gimana ya energinya, C? Kalau saya lihat sih energi Gemini di sini lebih ke arah awal ya. Jadi Gemini di sini kayak seperti yang memulai hidup baru. Jadi bukan berarti Gemini di sini. Jadi gini loh maksud aku. Jadi dia ini nyaman dengan kesinggalannya. Jadi ini lebih cocok untuk bagi kalian yang single atau baru putus ya. Jadi yang untuk couple ini nggak kebaca. Jadi yang kutangkap di sini Gemini ini nyaman dengan kesinggalannya. Karena dia merasa ya mungkin belum saatnya dia ini jatuh cinta. Dan dia juga masih nyaman dengan karir dia. Nyaman dengan kesendiriannya, kebahagiaan pribadinya. Jadi untuk saat ini, kalau untuk buat menjalani suatu hubungan, bila kamu berdealing dengan orang Gemini, saya lihat dia belum ada keinginan untuk komitmen. Karena dia betah menjomblo ya. Jadi dia masih betah menjomblo, masih pingin single. Jadi kalau untuk
pacaran, komitmen buat nikah itu sebenarnya ada keinginan, tapi dia belum mau. Emang ada keinginan mau, tapi nanti. Tapi untuk sekarang ini dia belum ada keinginan seperti itu. Tapi mungkin kalau next years, tahun depan, 1 atau 2 tahun mungkin bisa ya, atau paling lama 6 bulan. Tapi kalau untuk saat ini ya, apalagi di bulan ini kebaca energinya, dia nggak ada keinginan untuk kayak pacaran, apalagi kayak untuk menikah. Dia belum ada keinginan seperti itu. Dia nyaman dengan pekerjaannya karena dia memprioritaskan karir atau pekerjaannya saat ini, karena itu yang nomor utama ya. Dia menomorsatukan karirnya yang dia hadapi, yang dia jalani ya. Jadi otomatis untuk memikirkan cinta dia nggak punya waktu, karena ya memang saya lihat dia sibuk sekali dalam pekerjaannya. Dia sibuk sayang. Jadi misalnya kamu suka dengan pria atau wanita Gemini, kenapa sampai saat ini dia tidak memberikan kode, atau mungkin kamu bertanya-tanya tentang perasaannya? Kalau kamu bertanya-tanya tentang perasaannya, saya lihat tidak ada ya, pertama. Dan kedua juga, dia menganggap kamu hanya sebagai teman. Dan ketiga, dia cuma fokus karirnya. Dia mau fokus, pokoknya karirnya ini, usahanya ini berkembang. Itu yang menjadi fokus tujuan utamanya. Jadi makanya imbasnya ke kamu gitu. Jadi dia nggak bisa memberikan timbal balik ke kamu. Dia tidak bisa memberikan jawaban apa yang memang kamu inginkan. Dia tidak bisa memberikan hal yang kamu mau atau membalas perasaanmu. Tidak. Dia betah ngejomblo untuk saat ini ya. Bahkan bisa dibilang dia bahagia. Dia memusatkan pikirannya itu cuma karir atau usaha ya. Uang, 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 dan uang. Lagi pula dia ini sibuk. Kalau dia sibuk kerja, dia sibuk punya usaha, dagang, otomatis ya pikiran dan tenaganya itu cuma fokus di karirnya. Karena dia hanya fokus titik arah satu tujuannya cuma itu. Jadi ya untuk ke masalah cinta dia tidak memikirkan sampai ke situ. Karena the world, dia pengen bebas, dia nggak ingin terikat. Karena ketika dia udah menjalani hubungan dengan seseorang, itu pasti akan terikat. Ya, dan otomatis juga ya namanya kalau orang pacaran kan komunikasi harus lancar, harus ngabarin. Nah, dia belum siap akan hal itu. Dia kan sibuk ya dengan pekerjaannya. Dia nggak ada waktu buat kayak ngechat, nelpon, atau menghubungin dan sebagainya, memberikan perhatian seperti itu. Dia nggak ada waktu seperti itu. Makanya dia berpikir daripada dia buang-buang waktu berpacaran dan dia belum bisa, saat ini dia belum mampu, lebih baik dia mendingan nggak usah pacaran dulu. Dia karena dia masih pingin bebas untuk dirinya sendiri. Jadi makanya kenapa dia nggak nembak kamu, atau dia tidak memberikan kode apa-apa ya. Jadi kayak seolah-olah ya adem ayem aja nih orang, kok nggak ada perkembangan. Ya itu yang ku bilang tadi, dia belum ada keinginan ke arah situ. Dia mau fokus di karir. Dia nggak mau kebebasan dia di karirnya ini direnggut oleh cinta. Jangan salah loh, banyak orang yang tipe-tipe seperti ini. Teman saya juga ada yang kayak gitu lelaki ya. Sampai saat ini dia umur 30, selama 10 tahun menjomblo. Sorry ya, jadi buka aib temennya, tapi nggak apa-apa, dia nggak marah. Lagi pula kalian juga nggak tahu orangnya siapa. Dia selama 10 tahun menjomblo, sampai saat ini umur 30, dia pria, dia cuma fokus di karirnya dan uangnya. Karena apa? Saya pernah bertanya, karena dia nggak mau capek-capek mikirin cinta, karena dia udah capek kerja. Nah, dia kan seorang manajer ya, kerjaan dia banyak, dia cerita, dia sangat sibuk, bahkan dia sering lembur, dan hari Sabtu pun kadang dia masuk kerja, dia cerita, kadang dia pulang jam 7, kadang dia pulang jam 10 malam, suka lembur. Jadi makanya kenapa sampai saat ini dia belum untuk memikirkan cinta itu nggak ada.
karena dia nggak ada waktu untuk mikirin kayak gitu. Apalagi kalau dia udah nanti berpacaran, otomatis kan perhatiannya akan terpisah. Takutnya nanti malah jadi berantem, kerjaan nanti nggak beres, dia nggak mau kayak gitu. Nah itu sama halnya Gemini seperti itu. Jadi ini contoh penggambaran teman aku nih, contoh Gemininya ya yang seperti ini. Jadi biar kalian ini menelaahnya, menggambarkannya lebih gampang. Jadi aku jelaskan seperti itu contohnya ya. Makanya di sini the tower ya, ada bloknya itu karir, pekerjaannya. The Fool tuh kebebasan lagi, dia nggak mau terikat cinta, dia nggak mau kebahagiaan dia, perjuangan dia dalam pekerjaan direnggut oleh perhatian cinta. Di pula saat ini susah orang kayak gini kalau mau diajak komitmen, guys. Kamu mau nunggu sampai kapan? Orang ini yang dipikirannya cuma karir aja, uang mulu ya. Mikirin cinta sedikit ada, tapi sedikit banget, cuma sekian persen aja. Ada keinginan tapi dia nggak mau jalanin. Jadi gimana sih, jadi pengen nih kayak temen gitu punya pacar, pengen doang, tapi buat ngejalanin dia nggak mau gitu. Itu makanya dia nggak mau kebebasan dia itu terenggut, karena susah ya. Ada beberapa tipe orang yang seperti itu, dan kebetulan mungkin kamu berdealing dengan pria Gemini atau wanita Gemini yang pola pikirnya seperti itu. Jangan salah loh, orang kayak gini tuh gila kerja. Orang kalau udah gila kerja ya, sampai-sampai untuk cinta aja nggak diurusin. Sebenarnya kalau menurut aku ya, itu nggak baik juga. Kita boleh fokus di karir, tapi kita jangan lupa kita juga butuh cinta dalam kehidupan ya. Bukan berarti kita bertemu dengan orang yang salah ya, kita juga cari pasangan yang sesuai, yang baik, yang setia. Bukan cari juga yang asal-asalan, enggak ya. Saya kerja tapi saya bisa kok, maksudnya bisa ngimbangin. Maksudnya saya pacaran dengan saya kerja, saya sibuk, saya bisa ngimbangin ya. Jadi gimana pun itu tergantung orangnya masing-masing ya, menurut aku ya. Memang kebetulan aja dia ini kayaknya nggak minat cintanya itu nggak terlalu tinggi. Jadi kayak menomorsatukan pekerjaan, jadi sulit untuk orang seperti ini. Jadi kalau kamu mengharapkan komitmen dari dia, nggak ada ya. Dia akan lama memberikan komitmen, bahkan bisa dibilang dia akan friendzonin kamu ya. Bukan PHP ya, PHP itu pemberi harapan palsu. PHP itu memainkan perasaan hati seseorang, tapi kalau dia ini friendzonin kamu, tidak memberikan kejelasan apa-apa, karena memang dari awalnya niat dia itu memang tidak ada keinginan untuk ke hal-hal jauh yang buat macarin seseorang, atau percintaan seseorang, atau percintaan diri dia sendiri. Jadi seperti itu loh penggambarannya ya. Ace of Wands, karir yang dia pikirkan. Dia benar-benar berjuang dengan karirnya. Two of Wands, dia nggak bisa memilih antara cinta dan karir. Makanya kenapa dia melihat ke arah sini, bukan melihat ke arah cinta. Dia melihat ke arah sini kan. Nah, dia melihat ke arah karir. Kecuali dia begini, melihat ke arah cinta. Nah, ini di tengah-tengah. Dia cuma melihat ke arah karir aja. Jadi orang seperti ini ya, kalau kamu mau mengharapkan, ya nggak bisa diharapkan. Kalau ini resonate untuk kamu, kalau kamu udah ngerasa nih deket sama dia ini udah lama banget, kenapa kamu nggak coba tanyain niatnya aja gimana? Bukan nembak sih, niatannya aja, tanya aja gimana ke kamu. Misalnya kalau dia ngomong, iya aku anggap kamu nih teman yang baik gitu, berarti bener niatan dia dari awal ke kamu ini cuma pingin berteman murni, bukan hal kecinta-cintaan. Jadi itu kamu harus bisa membedakan ya. Jangan terlalu lama dengan orang-orang yang seperti ini, karena hubungan kamu tidak akan ada kemajuan yang pesat. Kasihan kamunya menunggu orang yang gak pasti. Jangan sampai kayak teman saya menunggu orang yang gak pasti lebih dari 10 tahun dalam hidupnya sampai sekarang ya. Jadi kamu jangan menjadi orang yang seperti itu ya. Kita harus
pakai logika juga. Jadi jangan perasaan aja yang dipakai, logika pun nih, pikiran kamu itu harus jalan. Kamu sayang banget kalau kamu melewatkan peluang-peluang bertemu dengan orang yang potensial untuk kamu, hanya untuk orang yang kayak begini, ibarat itu yang gak berminat menaruh untuk berkomitmen ya, Gemini. Oke, kita lihat bottom of the deck-nya. Sebenarnya dia orang ini memang orang sukses, saya lihat ya. Dia memang mapan. Maupun dia wanita, maupun dia pria, orang ini mapan, saya lihat. Ya. Dan kesuksesan itu tujuan utama dia. Murni. Makanya dia ingin terjun di karirnya ini sukses. Makanya kenapa sampai umur kepala 3 pun dia tetap memikirkan karirnya mati-matian. Ya. Dan dia pun gak ada waktu. Seven of Pentacles, dia gak ada waktu untuk memikirkan selain karirnya. Dan dari sisi positifnya, aku sukanya dia adalah orang yang baik ya. Six of Wands. Dia ini orang yang sangat baik, dermawan. Kamu tahu dermawan, memberi, berdana, sedekah, itu namanya. Dia orangnya sangat baik. Ya memang sih, kalau dijadiin pasangan nih worth it banget ya. Cuma sayangnya dia Eight of Cups. Dia belum mampu untuk berkomitmen tuh. Eight of Cups, Two of Pentacles ya. Dia belum mampu untuk berkomitmen. Karena yang ada di pikiran utamanya ini hanya kesuksesan, karir, uang. Jadi cuma itu. Karena dia nggak mau mengalami rasa sakit, cinta-cintaan yang gak jelas seperti itu. Jadi makanya sorry to say, misalnya kamu merasa hidup kamu sama dia itu gak ada kemajuannya, kalau ini resonate untuk kamu, ya saatnya kamu move on, bangkit, cari yang baru. Oke, Gemini? Oke, kita lihat pesan angel untuk Gemini ya. Pesan angel untuk Gemini cintanya di bulan November 2020. Oke, wow. Nomor 4. You are limitless. Kamu adalah limit gitu, maksudnya you can do anything you choose. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Ketika kamu menutup sebuah situasi, kamu memiliki satu perspektif ya. Kamu banyak berpikir di luar situasi ini. Jadi ibarat itu contohnya dalam contoh hubungan kamu ini ya, dekat dengan pria atau wanita ini. Kamu jadi banyak berpikir di luar konteks, ibarat itu bahwa sebenarnya kan dia ini nggak bisa komitmen, tapi kamunya ini kadang-kadang masih merasa kayak yang ingin menunggu, kayak masih berusaha mengharapkan kejelasan dari dia. Sebenarnya kamu tahu jawabannya, kamu tuh tahu jawabannya, tapi kamu kayak yang sulit untuk menerimanya ya. Jadi sebenarnya kamu harus pikirkan juga situasi-situasi yang memang sudah terjadi sekarang ya, karena memang kan dari dianya aja tidak ada kemajuan, tidak ada membuat kesepakatan apa-apa, dia nggak perjuangin kamu, dia nggak intens menghubungi kamu, dia nggak nembak kamu, dia nggak bilang suka sama kamu. Jadi buat apa ya? Kamu tuh sebenarnya udah tahu jawabannya, cuman kamu terlalu banyak berpikir di luar konteks situasi yang sedang kamu hadapi. Jadi kamu harus lihat baik-baik situasi saat ini, kamu lihat baik-baik hubungan ini, apakah hubungan ini akan membantu ataukah akan berkembang ke depannya. Sayang banget loh ya, kamu melewatkan momen-momen peluang ketika kamu bertemu dengan calon potensial. Jadi anggap aja kamu dekat dengan orang ini sebagai pengalaman untuk kamu ya. Jadi kamu jangan banyak berpikir negatif,
misalnya kesel atau gimana ya, yang namanya perasaan juga kan nggak bisa dipaksakan. Berarti memang dia bukan jodohnya kamu. Ingat kalau jodoh itu nggak akan kemana, tapi tetap juga harus dicari. Tapi kalau begini caranya, kasihan kamu kelamaan menunggu ya. Oke, gitu aja untuk kamu ya Gemini ya. Semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.